Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Pada kesempatan sore kali ini, kembali lagi dengan saya, Miss Aji, dalam kelas bahasa Inggris hari ini. Eh, Materi kita masih tentang simple past seperti yang minggu lalu. Saya harap kalian sudah mempelajari dan paham tentang kalimat positif dalam simple past. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat negatif dan juga kalimat pertanyaan dari simple past. Dalam slide yang kalian terima atau yang saya bagikan di Google Classroom kalian akan menerima ini. Slide pertama isinya seperti ini. Nah, tugas kalian adalah mengisikan dari bentuk pertama, kedua, dan ketiga serta artinya. Kalian bisa meminta bantuan internet atau menggunakan bantuan internet dan kamus. Contohnya di sini adalah become. Become ini saya tulis di sini. Maka bentuk pertama dari become itu kan bentuk ketiga ya. Nah, kalau kalian cari di internet, bentuk pertama dari become adalah ini, become. Bentuk keduanya, ada yang tahu? Nah, bentuk keduanya ini, became. Artinya apa? Artinya adalah menjadi, gitu. Nah, kalian harus melengkapi ini semua dengan membuka kamus ataupun cari di internet. Insya Allah ada. Oke, pada slide ketiga, kalian akan mendapatkan materi tentang negative sentence dan question sentence atau kalimat pertanyaan. Nah, kita ngomongin negative sentence dulu. Negative sentence itu dimulai dengan subjeknya dulu, kemudian ciri-cirinya adalah kata didn't atau did not. Nah, kata kerja yang digunakan adalah bentuk yang pertama, gitu ya. Jadi kalian cukup mengikuti rumus ini aja. Yang pertama dipasang adalah subjeknya, kemudian pasang didn't atau did not-nya. Sama ya ini, didn't itu adalah singkatan dari did not. Terus setelah did not itu harus kata kerja verb 1. Kata kerja verb 1 itu yang mana sih? Kata kerja verb 1 itu yang di sini, base form. Gitu ya. Terus diikuti oleh objek boleh. Ya, kalau memang perlu objek yang dikasih objek, kalau enggak ya enggak perlu gitu. Contoh kalimatnya adalah she didn't study English yesterday. Di sini study adalah bentuk pertama. They didn't come to school. Mother didn't cook last night. They didn't help me. Kata study, come, cook, help itu adalah kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Gitu ya. Jadi saya sederhanakan lagi. Jika ingin membuat kalimat negatif dalam bentuk simple past, maka kalian harus menggunakan kata didn't atau did not dengan kata kerja bentuk yang pertama. Gitu ya, semoga ingat dan semoga paham. Selanjutnya kita ngomongin tentang kalimat pertanyaan dalam simple past. Kalimat pertanyaan itu ada dua. Kalimat pertanyaan yang jawabannya yes or no, iya atau tidak, dan kalimat pertanyaan yang jawabannya itu diperlukan. Maksudnya kayak tempat, waktu, kayak gitu ada juga ya. Nah, di sini contoh kalimatnya. Nah, di sini ada rumusnya dulu. Rumusnya itu did-nya di depan. Di sini ya. Did-nya di sini, ini adalah rumusnya. Ini rumusnya. Nah, pertama itu did. Yang setelah did, kalau did di depan itu artinya apakah. Nah, setelah did baru diikuti subjek, baru diikuti dengan kata kerja bentuk pertama lagi, dan baru diikuti sama objek, gitu ya. Contohnya adalah, did he call you last night? Gitu.
Did he call you last night? Itu artinya apakah dia menelponmu tadi malam? Gitu ya. Terus nih kalimat negatifnya ini saya coba untuk pakai kalimat pertanyaan. Jadi kalimat pertanyaan. Maka did she study English yesterday? Did they come to school? Did mother cook last night? Did they help you? Bukan me lagi tapi ya. Oke. Nah, itu kalau misalnya kalimatnya adalah apakah artinya. Jadi kalau di depan artinya apakah. Selanjutnya, jenis pertanyaan yang lain adalah yang memerlukan jawaban fix atau jawaban yang jelas. Contohnya ada, kalian masih ingat dong yang WH questions. WH itu why, mengapa, where, di mana, how, bagaimana, what, apa, dan who, siapa. Gitu ya. Nah, di sini contoh yang kedua adalah why did she visit you last night? Why? Kenapa? Did she? Dia visit, mengunjungimu tadi malam. Gitu. Why did she visit you last night? Where did you go? Kalau why berarti menanyakan kenapa, berarti menanyakan alasan. Kalau where di mana berarti menanyakan tempat. Kalau how itu menanyakan proses atau bagaimana atau cara gitu ya. How did you come here? Maka nanti harus dijawab. Misalnya I come here by bus. Where did you go yesterday? Yesterday I went to school misalnya gitu ya. Nah, selanjutnya slide keempat. Slide keempat di sini ada contoh, slide keempat. Slide keempatnya ini, ya. Slide keempatnya ini. Slide keempatnya ini ya. Nah, berdasarkan contoh ini, berdasarkan materi ini, kalian bisa mengerjakan latihan di sini. Contohnya ya adalah, ini nih. Nah, contoh soal dan pengerjaannya, misalnya, tuliskan bentuk negatif dan question dari kalimat di bawah ini. Kalimat pertama, they went to school yesterday. Subjeknya adalah they, kata kerjanya adalah when. Nah, untuk cari kata kerja bentuk pertamanya, kalian cari di kamus, yaitu go. Nah, kalian dari kalimat positif ini ganti menjadi kalimat pertanyaan. Kalimat negatif. Jadi, they, berdasarkan ini tadi ya, berdasarkan yang ini, subjek dulu, baru did not, baru verb 1, baru objek. Maka di sini subjeknya adalah they, kemudian did not, bentuk pertama dari when adalah go, to school-nya tetap, dan yesterday-nya tetap gitu. Kalau pertanyaan, kalimat pertanyaan, did, kita lihat di sini, did dulu, baru subjek, baru kata kerja, baru objek, gitu ya. Jadi did terlebih dahulu, baru subjeknya kalian pindahkan, tadi subjeknya they, kemudian kata kerjanya go, dan to school yesterday-nya masih tetap sama. Nah, jawabannya yes they did atau no they didn't. Nah, kalau kita bikin pertanyaan pakai kata when itu menanyakan kapan. Jawabannya itu pasti yesterday. Nah, karena jawabannya itu yesterday, maka nanti nggak boleh yesterday-nya dimasukkan ke dalam kalimatnya, gitu ya. When did they go to school yesterday? Kalian bisa lihat di yang saya tulis di sini, gitu. Selanjutnya, contoh kedua, kalimatnya positif adalah father fixed our car last week. Subjeknya adalah father, verb 2-nya adalah fixed,
Bentuk pertamanya adalah fix berdasarkan kamus dan objeknya adalah our car. Nah, kalimat negatifnya adalah subjek dahulu ditulis, diikuti dengan didn't atau did not, terus diikuti bentuk pertamanya, kata kerja bentuk pertama dari fixed yaitu fix, kemudian diikuti dengan objeknya our car, last week-nya juga ditulis keterangan waktunya. Oke? Nah, kalimat pertanyaan dengan kata did di depan berarti apakah, kemudian diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja bentuk kedua, betul sekali. Kata kerja bentuk pertama, maaf. Kemudian our car sebagai objek dan kata keterangan waktu. Kalau pertanyaan pakai who artinya siapa. Nah, ini spesial banget nih, nggak ada d, nggak ada did. Jadi setelah who itu kita pakai bentuk kedua lagi. Our car last week, yaitu jawabannya adalah father did. Gitu. Nah, ini adalah latihan kalian. Kalian akan saya minta untuk mengisi subjeknya apa. Dari kalimat ini, mother cooked delicious food last night. Subjeknya apa? Verb 2-nya apa? Verb satunya apa? Dan objeknya apa? Nah, nanti dirubah menjadi kalimat negatif dan pertanyaan serta pertanyaan menggunakan when. Ada di sini ya, contohnya ya. When. Selanjutnya adalah yang kalimat kedua, Tantra drew beautiful painting. Subjeknya apa? Sama ya, subjeknya apa, verb 2-nya apa, verb 1-nya apa, dan objeknya apa. Dan di sini pertanyaannya, kalimat pertanyaannya adalah menggunakan who. Gitu guys. Oke, semoga paham ya. Selanjutnya saya akan ini biasanya soal. Nah, saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara mengerjakan soal yang ini. Kita baca dulu. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan bentuk yang tepat sesuai simple past. Kata kerja yang di dalam kurung adalah kata kerja bentuk pertama. Ingat, teman-teman, di sini yang di dalam kurung ini adalah bentuk pertama. Yang kalian perlukan adalah bentuk keduanya. Dan jadi saya akan minta kalian untuk melengkapi bentuk keduanya nanti ya. Bentuk pertama dari live itu arti adalah lived. Itu. Bentuk kedua, kalian cukup lihat kata kerja yang ada dalam kurung dulu. Bentuk kedua dari work adalah worked. Bentuk kedua dari be adalah was atau was aja, karena di sini kita pakai hair flat yaitu ngomongin benda. Kemudian bentuk kedua dari can adalah could. Bentuk kedua dari been masih sama, was, gitu ya. Bentuk kedua, oke. Kalau ada kata not kayak gini, not, dan not, maka kalian itu nggak perlu cari bentuk keduanya, karena nanti dia akan berubah menjadi didn't, gitu ya. Atau not. Nah, misalnya ini tadi kan bentuk keduanya adalah was. Nah, karena nanti negatif saya akan tunjukin. Di sini ada kata pain. Bentuk keduanya nggak perlu. Bentuk keduanya nggak perlu ya, nggak perlu ditulis di sini, maka saya hapus. Kemudian di sini not have. Oke. Kalau ada kata not gini nggak perlu dicari bentuk keduanya, not right ini nggak perlu dicari bentuk keduanya. Nah, saya mau tunjukkan cara pengerjaannya. Maka di sini Mary kita memakai bentuk keduanya. Ingat, setelah subjek maka karena ini kalimat positif ya guys. Karena kalimat positif, maka setelah subjek itu di sini saya akan tulis kalimat positif itu rumusnya adalah subjek dulu, kemudian diikuti dengan verb 2, verb bentuk kedua, kemudian diikuti dengan objeknya. Gitu.
Ya, so di sini adalah Mary, bentuk keduanya live adalah lived in Paris 10 years ago. Gitu. Nah, untuk kalimat yang kedua, she titik-titik work. Bentuk kedua dari work apa tadi? Oke, worked. Berarti she worked as a teacher there. Itu. Yang di sini. Nah, B bentuk keduanya adalah was, maka kita ganti her flat. Her flat was near bla 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 bla, seterusnya sama. Kalau bentuk keduanya ini karena kalimat positif, maka seperti ini. Nah, kita coba untuk yang kalimat negatif. Nah, karena kalimat negatif ada kata not be di sini ya. Nah, be-nya itu adalah was, maka di sini menjadi he, bukan he didn't, gini bukan. No. Yang benar adalah he was not a painter gitu. Nah, selain be, kalian bisa gunakan did. Contohnya di sini, he titik-titik not paint. Paint itu adalah kata kerja, maka he did not paint beautiful portraits gitu. Kalau Mary not have, berarti Mary tidak punya a small green car. Mary didn't have a small green car. But she, bentuk kedua dari have adalah had. Ya, maka that she had a small red car. Gitu. Yang terakhir, kalimat kombinasi kalimat positif dulu seperti di atas ya, rumusnya di atas ini. She, bentuk kedua dari drive apa ya? Nah, ini bentuk kedua dari drove gitu ya. She drove her car to work every day. But she, nah negatifnya, ini adalah kalimat negatif, not right, berarti didn't write. Tetap kata kerjanya ya, it on Sunday. Nah, ini adalah cara mengerjakan soal yang seperti ini. Soalnya saya kasihkan di sini, gitu. Nah, tapi kalimat di bawah ini masih sama banget kayak tadi. Saya cuman mungkin mau nambahin rumus kalimat positif, yaitu subjek dahulu, kemudian diikuti kata kerja bentuk kedua, baru diikuti dengan objek. Kemudian kalian mau kalau ada keterangan waktunya ya ditulis aja keterangan waktunya. Nah, jangan lupa tadi ya, yang di dalam kurung ini silahkan dicari bentuk keduanya. Gitu. Kalau yang not ini nggak usah, karena kalian cuma cukup menambahkan did not. Jadi bukan did not ya, tapi did not gitu. Yang negatif mana nih? Oke, cuman 2 aja. Oke, itu aja dari saya. Saya harap kalian paham. Kalau misalnya masih ada kesulitan atau kebingungan, kalian boleh hubungin saya ataupun chat saya pribadi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.